Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya, teman-teman. Malam, Pak. Gimana? Malam. Sehat Pak. semua ya? Sehat semua? Alhamdulillah, Pak. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Sehat, Pak. Kita walaupun belum bisa bertatap muka secara langsung karena masih pandemi ya, alhamdulillah kita bisa dipertemukan di Zoom ini ya. Kita tetap bisa melanjutkan program belajar mengajar seperti biasa walaupun via Zoom. Oke? Oke. Sekarang sebelum kita mulai pelajaran, Bapak ingin mengabsen teman-teman terlebih dahulu. Oke? Baik, Pak. Muhammad Adha Fadin. Hadir, Pak. Hadir. Insyaallah, mantap. Al-Himni DA. Hadir, Pak. Hadir, mantap. Ahmad Saifullah. Hadir, Pak. Oke. Lagi di mana itu, Saiful? Jaringan, Pak. Oh, jaringan. Nah, Iya, emang zaman sekarang harus perjuangan juga untuk sekedar mencari sinyal. Iya, Pak. Memang, Pak. Oke. Dan di Rizaldi. Hadir, Oke, Pak. mantap. Hadir. Alhamdulillah kelas kita full ya, semuanya hadir. Emang kalian ini murid-murid teladan ya. Rajin. Oke, teman-teman, anak-anakku yang berbahagia. Langsung kita mulai pembelajaran kita pada siang hari ini ya, atau malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, sekarang setelah saya absen, kita akan mulai masuk pada materi. Sudah saya screen share di layar Zoom. Nah, kita akan mempelajari tentang sanad, matan, dan rawi dalam hadis. Oke. Jadi sebagaimana pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang apa itu hadis. Oke. Sekarang kita akan menguraikan apa-apa saja unsur yang ada di dalam hadis. Oke. Saya akan ambil satu contoh dalam kitab Sahih Bukhari. Setelah saya takhrij dan saya tulis di Microsoft Word. Haddatsana Ubaidillah bin Musa qala akhbarana Hamdalah ibni Abi Sufyan an Ikrimah bin Khalid an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunyal Islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal hajj wa shaumi Ramadan. Rawahu al-Bukhari. Oke, ini satu hadis yang sangat masyhur, sudah kita kenal dari mulai kecil, kita sudah diajarkan tentang rukun Islam. Oke. Jadi hadis ini secara umum bicara tentang rukun Islam. Sekarang kita akan mempreteli unsur-unsur yang ada di dalam hadis ini. Sudah saya berikan garis merah seperti ini. Haddatsana Ubaidillah bin Musa qala akhbarana, sampai dengan Rasulullah ini adalah yang dinamakan sanad. Sanad itu adalah at-thariq al-muwassil ilal hadis, ilal matni. Sanad adalah satu jalan yang menghubungkan pada hadis. Oke. Dalam sanad ini ada beberapa rawi atau perawi hadis. Perawi hadis ini sudah saya berikan warna merah supaya mudah untuk anak-anakku pahami sekalian. Haddatsana Ubaidillah. Jadi hadis ini berasal dari Imam Bukhari. Imam Bukhari mendapatkan hadis dari Ubaidillah bin Musa. Ubaidillah bin Musa mendapat hadis dari Hamdalah bin Abi Sufyan. Hamdalah bin Abi Sufyan mendapat hadis dari Ikrimah bin Khalid. Ikrimah bin Khalid mendapat hadis dari Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar mendapat hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rentetan nama perawi dari Imam Bukhari sampai dengan Rasulullah inilah yang dinamakan dengan sanad. Sedangkan urutan-urutan orang yang meriwayatkan hadis di situ disebut dengan rawi. Oke. Paham semuanya? Paham, Pak. Oke. Selanjutnya kita ke matan hadis. Matan adalah isi. Isi dari perkataan Nabi yang ditransmisikan dari generasi ke generasi, dari rawi ke rawi.
apa yang didapat Imam Bukhari dari gurunya sampai Rasulullah adalah satu hadis, bunyal Islam wala khamsin syahadatu alla ilaha illallah ila akhiril hadis. Au kama qol. Ini adalah isi atau matan hadis sampai dengan lafaz Ramadan ini. Kemudian setelah itu di akhir disebutkan rawahu al-Bukhari. Inilah yang disebut dengan mukharij. Jadi kalau misalnya kalian lagi baca-baca kitab atau baca majalah Islam, itu ada tulisan hadis, di akhirnya ada rawahu Muslim, rawahu at-Tirmizi. Ini yang disebut dengan mukharij atau yang mengeluarkan hadis. Oke. Bisa dipahami anak-anakku semua? Sahabat. Oke, ini definisinya yang sudah kita bahas minggu kemarin. Ya, teman-teman juga sudah menghafalnya kemarin kan? Sekarang kita praktek. Oke. Sekarang saya panggil. Kita pakai hadis yang ini. Oke, bisa dilihat semuanya, oke? Ahmad Saifullah. Coba beritahu Bapak mana saja rawi dalam hadis ini. Rawinya itu Pak dari itu Umar bin Ahmad bin Ali. Oke, terus Muhammad binul Walid. Oke, Muhammad bin Walid, oke. Terus Abdul Wahab. Oke. Ini Abi Kilabah, Malik, ya itu Pak. Terakhir Malik bin Huwaris. Malik bin Huwairis, oke, betul, 100. Belum. Nabi. Apa? Nabi ya. Sekarang coba himni. Ya, Mana yang disebut matan hadis di sini? Matan isinya yaitu Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah sebagaimana kamu melihatku salat. Oke, bagus, 100 untuk himni. Nah, sekarang Adha Fadin. Dir, Pak. Jujur ya. Sekarang di belakang itu ada tulisan rawahu ad-Daruqutni. Disebut apakah itu dalam hadis? Disebut mukharij, perawi. Apa itu mukharij? Orang yang mengeluarkan hadis. Oke, betul, 100, Adha. Oke. Sekarang kita telah mempelajari tentang unsur-unsur hadis, apa saja yang membentuk suatu hadis. Sekarang saya beri kesempatan untuk teman-teman, pada anak-anakku semua untuk bertanya pada saya. Silakan, kita akan diskusikan bersama. Silakan. Saya dulu Pak. Silakan, nama Saifullah. Itu saya pernah melihat di belakangnya itu kan contohnya Rawahul Bukhari. Tapi saya melihatnya muttafaqun alaih gitu. Maksudnya itu apa, Pak? Oke, bagus. Jadi ada pertanyaan dari Ahmad Saifullah, bahwasanya dia sering lihat ada Bukhari Muslim, ada Tirmizi dan sebagainya. Tapi dia pernah lihat ada muttafaqun alaih. Apakah ini? Oke. Akan saya jelaskan sedikit. Muttafaqun alaih adalah istilah dalam ilmu hadis yang disepakati oleh para muhaddisin, bahwasanya suatu hadis ini disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim. Jadi muttafaqun alaih adalah disepakati oleh dua imam besar hadis, yaitu Bukhari dan Muslim. Oke, bisa dipahami, Saiful? Kalau isinya, Pak? Bisa, Pak. Apa sahih? Sahih. Bagaimana, Mas Himni? Iya.
Kalau mutafakun alaih itu berarti apa? Sahih semua gitu. Yang sahih Iya, hadisnya hadisnya. sahih. Hadisnya sahih. Karena kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim adalah kitab hadis yang dianggap paling sahih. Meskipun di beberapa ulama ada yang mengatakan kalau kitab Muwatta'nya Imam Malik itu yang paling tinggi derajatnya. Tapi jumhur muhadisin mengatakan tetap muttafaqun alaih yang disebutkan dalam Bukhari dan Muslim dalam dua sahih. Yang paling masyhur adalah yang sahih semuanya. Ada beda pendapat antara muttafaqun alaih ataupun kitab Muwatta'nya Imam Malik. Tapi yang paling masyhur adalah muttafaqun alaih itu sahih karena ada pada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Oke. Bisa dipahami ya semuanya? Bisa. Oke, silakan. Satu lagi yang ingin bertanya silakan. Saya Pak, saya mau Silakan. tanya ini, apa sih pentingnya urgensi dalam mempelajari sanad itu? Oke. Mas Adha bertanya apa sih urgensinya? Pentingnya kita belajar gini-gini itu apa sih? Sanatnya, matannya, rawinya itu apa sih? Iya Pak. Begitu ya pertanyaannya? Iya Pak, kurang lebih seperti itu. Oke. Sekarang saya berikan pada teman-teman. Mungkin ada yang bisa membantu Bapak menjawab pertanyaan Mas Adha ini. Silakan. Silakan, mungkin ada yang bisa membantu Bapak menjawab pertanyaan Mas Adha. Baik Pak, saya Pak coba jawab Silakan, Pak. silakan Mas Himni. Silakan, coba jawab. Pentingnya mengetahui sanad apa dan keseluruhannya rawi serta muhadits itu ya biar apa ya? Biar kita itu bisa mengkaji suatu hadis bisa dengan cara melihat rawinya, matanya atau muhaditsnya. Jadi seperti ilmu apa ya? Bisa kita lihat dengan cacatnya, dobitnya gitu. Gitu. Oke. Mungkin Mas Ahmad Saifullah mau nambahin. Oke. Silakan mungkin ada tambahan. Oke, bagus dari Mas Himni sudah bisa menjelaskan urgensinya. Oke, sudah bagus. Silakan mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan. Saya coba Pak menambahin. Oke, silakan. Mungkin dari saya itu pentingnya atau urgensinya mempelajari sanad, matan, rawi supaya kita mengetahui hadis itu secara utuh, secara lengkap. Ada yang penyampaiannya beberapa orang, kemudian membawa isinya yaitu matan, kemudian dikeluarkan oleh siapa. Itu merupakan sebuah hadis yang utuh dan itu pentingnya kita mempelajari dari sisi itu, Pak. Mungkin itu dari saya. Oke, bagus sekali dari Mas Saifullah. Bagus sekali, Bul. Oke. Sekarang mungkin sedikit akan saya simpulkan apa sih urgensinya kita mempelajari sanad, matan, dan rawi. Oke. Tentu saja dalam mempelajari ilmu apapun, kita harus mengetahui secara komprehensif, secara menyeluruh. Kita banyak menemui orang motong-motong hadis. Orang ngomong hadis cuma sepotong-sepotong, bid'ah, haram, dan sebagainya. Dengan kita mengetahui sanad, matan, dan rawi, kita dapat mengkaji suatu hadis secara komprehensif, secara universal. Jadi sanadnya seperti ini. Oh, berarti ini sanadnya diterima atau tidak? Sanadnya orang-orangnya ini dobit atau tidak, adil atau tidak. Kemudian kita melihat matan harus secara utuh, tidak hanya sepenggal saja, bid'ah, haram, dan sebagainya. Kita melihat matan secara utuh. Oke, mungkin itu dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.